Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran TIK berbasis simulasi. Dalam tahapan ini terdapat dua proses. Yang pertama yaitu perencanaan produksi pembelajaran dan yang kedua adalah proses produksi. Nah, dalam perencanaan program pembelajaran TIK berbasis simulasi ini, pertama, kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Dan yang kedua yaitu pembuatan perencanaan program pembelajaran TIK berbasis simulasi yang biasa disebut dengan GP-BPBK. Nah, dalam program perencanaan tersebut berisi tentang pendahuluan, tujuan, pengalaman belajar, storyboard, dan yang terakhir yaitu pembuatan flowchart. Flowchart di sini adalah bagian yang menampilkan langkah-langkah dalam melaksanakan program tersebut. Nah, tahapan selanjutnya setelah perencanaan yaitu proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini kita harus mengerahkan segala kemampuan kita agar program yang kita buat membawa manfaat bagi proses pembelajaran secara optimal. Selain itu, dalam proses produksi ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah membuat model simulasi yang dapat dipahami siswa dengan baik, dengan materi yang konkret, penjelasan yang jelas, serta video-video dan gambar-gambar yang menarik, sehingga membantu proses kerangka berpikir siswa. Nah, dalam tahap proses produksi ini, kita perlu memperhatikan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pendahuluan atau biasa disebut dengan introduction, dan yang kedua ada tahapan penyajian informasi atau biasa disebut dengan presentation of information. Nah, pada tahap pendahuluan ini terdapat beberapa tahapan lagi. Yang pertama yaitu judul program, tujuan, serta petunjuk. Nah, dalam judul program ini, judul program harus dibuat sejelas mungkin dan semenarik mungkin agar siswa tertarik dan tahu apa yang akan dipelajarinya nanti. Dan tujuan berisi tentang tujuan umum dan tujuan khusus program tersebut, serta petunjuk adalah petunjuk untuk siswa agar dapat mengoperasikan program tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyajian informasi atau presentation of information. Nah, dalam penyajian informasi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah presentasi simulasi. Presentasi simulasi adalah penyampaian atau penyajian materi yang akan diberikan. Nah, dalam presentasi simulasi ini disampaikan dalam bentuk gambar atau video yang dianimasikan. Selanjutnya adalah panjang teks. Nah, dalam penyajian informasi atau pada saat presentasi, panjang teks perlu diperhatikan. Teks yang akan ditampilkan harus singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami. Selanjutnya adalah grafik dan animasi. Grafik dan animasi ditunjukkan untuk siswa agar lebih menarik perhatian siswa dan siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Pembuatan grafik dan animasi ini dirasa efektif untuk pembelajaran karena dapat menambah siswa untuk lebih semakin paham tentang apa yang diajarkan. Selanjutnya ada pemilihan warna. Sama seperti grafik dan animasi, pemilihan warna juga sangat berpengaruh pada ketertarikan siswa. Pemilihan warna yang tepat dapat membuat siswa lebih tertarik. Selanjutnya adalah penggunaan acuan. Nah, acuan di sini adalah petunjuk untuk siswa tentang apa yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir adalah penutup atau closing. Nah, dalam penutupan atau closing ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan. Biasanya berisi tentang poin-poin penting. Nah, itu saja tentang tahapan. Lanjut ke materi berikutnya.